Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jejak digital itu kadang kala sangat kejam pemirsa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang membuat satu pernyataan yang ternyata di kemudian hari itu bertolak belakang dengan pernyataan berikutnya, maka yang bersangkutan atau institusi tersebut akan bisa dipermalukan luar dalam pemirsa. Contohnya apa? Contohnya adalah Direktur Utama Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina, yang di tahun lalu ketika terjadi penyelenggaraan Formula E yang pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak Anies Baswedan, hampir semua BUMN tidak bersedia untuk menjadi sponsor acara Formula E tersebut dengan berbagai alasan. Ya, tentu saja alasannya nampak masuk akal. Misalnya alasan dari Pertamina kenapa tidak mau menjadi sponsor dalam acara atau ajang Formula E di tahun 2022 kemarin. Alasannya itu dikemukakan saat acara catering pimpinan redaksi media bersama direksi Pertamina Rabu 8 Juni tahun 2022. Dirut Nike Widiawati itu mengatakan begini, kami ini mau branding apa? Karena mobil Formula E ini nggak pakai pelumas, nggak pakai BBM. Nah, jadi logikanya pemirsa sekalian, Pertamina ini kurang bisa jadi sponsor karena produknya tidak dipakai di dalam ajang Formula E. Tapi bodohnya pemirsa sekalian, Pertamina ini sering mensponsori Proliga, ajang kegiatan olahraga voli, atau mensponsori acara sepak bola atau pertandingan sepak bola. Bahkan pertandingan sepak bola internasional itu juga pernah disponsori oleh Pertamina. Pertanyaannya adalah, apakah pemain Proliga, apakah pemain sepak bola atau pemain-pemain yang lain itu minum Pertamax? Pemirsa sekalian, minum BBM gitu, minum Dixral Light, minum solar gitu? Ya saya kira ya tidak. Saya kira ini alasan yang terlalu dibuat-buat dan malah lucu. Lucunya lucu konyol dan menunjukkan ketidakcerdasan oleh seorang dirut Pertamina. Tapi lagi-lagi pemirsa sekalian, yang seperti ini menurut saya wajar saja. Kalau sebuah BUMN itu sudah masuk ke ranah politik sehingga mensponsori suatu acara bukan untuk memperkenalkan produknya, bukan untuk menunjukkan keterlibatannya di dalam kehidupan bermasyarakat, tapi sudah masuk dalam persoalan senang tidak senang, like and dislike. Ini menjadi repot ketika penguasa yang punya kewenangan untuk menentukan ya atau tidak itu memang berseberangan atau tidak bersimpati dengan lawan politiknya. Ini yang menjadikan BUMN kita ini menjadi tidak netral alias tidak objektif. Bahkan disinyalir BUMN kita ini menjadi sapi perah untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik yang di luar korporasi dari sebuah BUMN itu, yang mengakibatkan kebanyakan BUMN kita rata-rata
justru tidak menghasilkan keuntungan, bahkan lebih banyak menghasilkan kerugian. Satu lagi, pemirsa sekalian, PLN. PLN tahun lalu itu juga tidak mau menjadi sponsor dalam ajang Formula E itu. Tapi tahun ini, pemirsa sekalian, anehnya tahun ini PLN terciduk menjadi sponsor gelaran Formula E yang notabene gubernurnya sudah bukan Anies Baswedan lagi. Bahkan PLN di tahun ini itu malah memasok listrik hingga 3.876 kVA. Ini satu jumlah yang besar. Bahkan di tahun lalu PLN tidak mau untuk menyalurkan listriknya. Artinya penyelenggara harus membayar penuh listrik yang disalurkan oleh PLN. Begitu juga dengan Pertamina. Tahun lalu sama sekali tidak mau menjadi sponsor ajang gelaran Formula E. Tapi tahun ini mau menjadi sponsor ajang gelaran Formula E. Ada apa ini, pemirsa sekalian? Kalau yang seperti ini, maka rusaklah citra BUMN, rusaklah pemimpin-pemimpin kita kalau keterlibatannya sudah menyangkut senang dan tidak senang. Ya, sebenarnya manusiawi, seseorang itu senang dengan si A, tidak senang dengan si B, itu manusiawi saja. Tapi ketika sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harusnya bisa menjadi netral. Sebab kalau tidak, maka di era media sosial seperti ini, jejak digital itu bisa diungkap kembali dan bisa mempermalukan yang bersangkutan. Makanya netizen Indonesia itu ganas, pemirsa sekalian, kejam. Yaitu tadi, emangnya kalau Pertamina mensponsori Proliga, mensponsori sepak bola, memangnya pemainnya minumnya Pertamax, minumnya solar dan lain sebagainya. Ini kan menjadi sesuatu hal yang menggelikan. Tapi insya Allah netizen Indonesia itu selalu kritis dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara ini, supaya negara ini selalu on the track, selalu di jalur yang benar. Walaupun kadang-kadang pemimpin itu juga susah untuk diingatkan, karena bisa jadi pemimpin itu memang punya jalan pikiran tersendiri. Saya kira begitu, pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.